Shalom, saya atas nama Sarah Citra Kasih Silalai dengan NIM 2101263 dari Grup H Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dalam video ini, saya bertujuan untuk menyelesaikan tugas dasar-dasar pendidikan oleh Ibu Grace L.A. Sihombing. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Sebelum mengetahui itu, ada baiknya kita mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini, berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan juga merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan atau aktivitas yang bersifat teleologis. Pendidikan pertama itu berdasarkan domain kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konteks pendidikan, Bloom dan kawan-kawan telah merinci perilaku manusia dengan sistematika disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku atau behavior objectivist yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur atau measurable secara ilmiah atau saintifis mengenai ketiga domain tersebut. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom sebagai berikut. Pada bagian the cognitive domain atau kawasan kognitif meliputi knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis atau analisis, sintesis atau memadukan, evaluation atau evaluasi. Pada bagian the affective domain atau kawasan afektif meliputi receiving atau penerimaan, responding atau sambutan, valuing atau penghargaan, organization atau pengorganisasian, characterization atau karakterisasi. Pada bagian the motor domain atau kawasan kognitif meliputi gross body movement atau gerakan jasmani biasa, binary coordination movement atau gerakan indah, non-verbal communication sets atau komunikasi non-verbal, speech behavior atau perilaku verbal. Yang kedua, tujuan pendidikan secara hierarkis. Bagian pertama, tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini tentu saja terdapat pada Undang-Undang Kisdiknas atau GBHN. Pada bagian kedua, tujuan institusional, tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan seterusnya. Pada bagian ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Pada bagian keempat, tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Berikut itu pengertian pendidikan nasional. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pengertian lainnya itu, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasionalnya, dasar dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.
Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir itu, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah atau SMP, dan pendidikan tinggi atau pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini ini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Sekian hasil pemaparan saya. Jika ada tutur kata atau materi yang kurang jelas, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.